Pictures up. Let's roll sound. Rolling. Sound speeds. And action! Hai para penikmat film, perkenalkan kami Better, channel yang membahas seputar film dan rekomendasi film bagus dari berbagai genre yang semoga akan menambah wawasan kalian. Kali ini Better akan membahas sebuah film bergenre drama komedi yang diperankan oleh Kate Winslet sebagai Tilly Danage, sang pemeran utama, dan Liam Hemsworth yang memerankan tokoh Teddy McSweeney yang nantinya akan menjadi love interest dari Tilly. Di IMDb, film ini memiliki rating 7,1 dari 10. Film ini menceritakan kisah seorang perempuan korban bully yang setelah puluhan tahun terusir dari desanya. Kemudian kembali lagi untuk mencari kebenaran atas fitnah yang dulu ia terima. Sebuah film yang akan mengajarkan kita sebuah seni balas dendam. Inilah The Dressmaker. Tilly Danage adalah seorang wanita cantik dan modis dengan gaya haute couture yang menjadi ciri khasnya. Namun semasa kecilnya, ia sering menerima perlakuan bully dari teman-teman dan juga warga sekitar. Karena ia adalah anak dari seorang wanita tanpa suami yang bernama Molly Danage. Sang ibu dipandang seperti pelacur dan sang anak disebut sebagai anak haram. Hingga suatu peristiwa menimpa Tilly. Seorang anak dari keluarga kaya di desa Dunggatar yang bernama Stewart Pettyman meninggal dunia. Dan Tilly sebagai satu-satunya orang yang berada di tempat kejadian pun menjadi tersangka. Peristiwa tersebut membuat Tilly dijuluki anak yang terkutuk. Dan juga mengakibatkan ia dikirim keluar jauh dari desa Dunggatar untuk diasramakan di kota Melbourne. Setelah 25 tahun ia terusir dari desa tersebut dan harus hidup terpisah jauh dari ibunya, ia kembali untuk sebuah jawaban. Apakah benar ia sudah membunuh Stewart Pettyman? Sebuah fakta yang hilang dari ingatan Tilly karena kejadian itu menjadi momen traumatik yang mengguncang jiwanya. Dan salam hangat untuk desa Dunggatar menjadi pembuka film ini. I'm back, you bastards. Terletak di atas bukit kecil di mana rumah ibunya berdiri menghadap langsung ke arah rumah warga Dunggatar yang berada di bawah bukit tersebut. Di sana, ia tinggal dan merawat ibunya yang sudah sangat tua dan nampak tidak terawat. Tepat di ujung kaki bukit itu, berdiri deretan karavan di mana keluarga McSweeney tinggal. Dan anak tertuanya yang bernama Teddy McSweeney adalah orang yang selama ini merawat Molly, yang nanti dalam prosesnya, Teddy akan jatuh cinta kepada Tilly. Bermodalkan keterampilan membuat pakaian yang ia pelajari selama bekerja di berbagai rumah fashion di Paris, ia mencoba untuk menarik simpati warga Dunggatar dengan busana buatannya, agar Tilly bisa dengan mudah mengumpulkan informasi mengenai kasus kematian Stewart Pettyman. Dimulai dari Gertrude Pratt, yang bermimpi menjadi istri dari seorang pemuda kaya dan terpelajar, William Beaumont. Pada suatu pertandingan bola antara desa Dunggatar dan Wynyard, Tilly menghampiri Gertrude yang sedang menyendiri, lalu menawarkan bantuan untuk membuatnya terlihat sangat cantik dan mempesona lewat gaun buatannya. Meskipun awalnya Gertrude tidak percaya bahwa sebuah gaun bisa mengubah seseorang, akhirnya ia percaya ketika Tilly berhasil membuat para pria yang sedang bertanding itu menjadi tidak fokus karena penampilannya yang sangat cantik dan seksi dengan balutan gaun hitam. Setelah itu, Gertrude menerima tawaran Tilly untuk dibuatkan gaun. Sebagai gantinya, Tilly meminta informasi yang mengarahkan ia ke fakta tentang kematian Stewart Pettyman. Dan Gertrude bercerita bahwa sesaat sebelum Stewart meninggal, ia memberitahu Stewart di mana Tilly bersembunyi saat Tilly sedang diburu oleh Stewart, alih-alih menyelamatkan Tilly. Alasannya karena Gertrude merasa bahwa Tilly lebih baik daripada dirinya. Lalu Tilly pun bersedia membuatkan gaun untuk Gertrude yang kemudian ia kenakan pada malam perayaan kemenangan tim sepak bola desa Dunggatar. Dan pada malam itu pun, akhirnya Gertrude berhasil membuat William terpikat dengan gaun berwarna biru bak Cinderella. Melihat keberhasilan Gertrude, para warga yang hadir dan menjadi saksi momen itu juga menginginkan busana buatan dari Tilly, agar terlihat lebih menawan sama seperti halnya Gertrude. Dan dalam waktu singkat, Tilly mengubah para wanita Dunggatar dari wanita yang berbusana lusuh menjadi modis dan berkelas.
Tetapi kemudian, desa Dunggatar kembali kedatangan seorang pembuat pakaian yang bernama Una Presence. Atas undangan Evan Pettyman, anggota Dewan Dunggatar yang juga merupakan ayah dari Stewart Pettyman. Una kemudian menjadi pesaing Tilly dan berniat untuk menggeser posisi Tilly sebagai pembuat pakaian di Dunggatar. Tapi ternyata, busana buatannya tidak bisa bersaing dengan desain haute couture buatan Tilly. Bahkan, Gertrude tidak jadi menggunakan jasa Una untuk membuatkannya baju pengantin, karena gaun pengantin buatannya jauh dari kata elegan, dan kemudian kembali mempercayakan Tilly untuk menjadi perancang gaun pengantinnya. Setelah kejadian itu, Una merasa sangat sedih dan mengungkapkan kesedihannya sambil menangis di depan Evan, yang kemudian istri dari Evan, Marigold Pettyman, memergoki Una dan Evan sedang bermesraan di kamar Una. Perbuatan mereka itu membuat Marigold patah hati dan marah. Ia pun akhirnya memutuskan untuk meluapkan rasa kecewanya dengan pergi ke rumah Tilly dan meminta dibuatkan gaun yang cantik untuk dipakai saat acara pernikahan Gertrude dan William. Selama Tilly melakukan pengukuran badan dan pemilihan bahan kain untuk gaun, Marigold menceritakan kesedihannya atas kehilangan anak satu-satunya, yang kemudian dalam percakapan tersebut terungkap bahwa Marigold mengira bahwa Stewart meninggal karena jatuh dari pohon. Dan Beulah Harridan, guru masa kecil Tilly, bersaksi atas kematian Stewart Pettyman, yang berarti Beulah punya andil atas terusirnya Tilly dari desa Dunggatar. Keesokan harinya, tepat di pernikahan Gertrude dan William, Tilly bergegas mengunjungi Sergeant Farad, yang merupakan polisi desa Dunggatar, berharap ia akan dipinjamkan file keterangan saksi dari Beulah. Dan dengan imbalan selendang bulu, Sergeant Farad pun mau meminjamkannya. Dari file keterangan saksi itulah, akhirnya ia tahu bahwa Beulah membuat keterangan bahwa Tilly memukul kepala Stewart dengan batu bata, hingga lehernya patah dan kemudian meninggal. Merasa ia tidak mungkin melakukan hal sekejam itu, Tilly pun bergegas pergi ke sekolah untuk menemui Beulah, dan mendesaknya untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Merasa terpojok, Beulah akhirnya secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu, karena ia tidak ada di sana saat itu. Yang berarti, Beulah hanya mengarang cerita. Scene berlanjut ke pesta pernikahan Gertrude dan William. Tilly dengan tergesa-gesa menghampiri Sergeant Farad yang juga hadir di resepsi pernikahan mereka, sambil membawa file keterangan saksi dan mengatakan bahwa semua yang dikatakan Beulah tentang kematian Stewart Pettyman adalah bohong. Meskipun Sergeant Farad sebenarnya memiliki prasangka yang sama, tetap saja tidak ada bukti dan saksi mata yang membenarkan pernyataan Tilly bahwa ia tidak membunuh Stewart pada saat itu. Ditambah lagi, kemudian terungkap bahwa ternyata Evan Pettyman adalah ayah kandung dari Tilly, yang membuat ia mempunyai hak untuk mengirim Tilly ke sekolah asrama. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Beulah menghampiri Marigold yang sedang duduk santai, lalu mengatakan bahwa Tilly lah penyebab kematian Stewart, yang kemudian membuat pesta resepsi itu menjadi kacau dengan teriakan Marigold yang histeris, dan berusaha untuk melepaskan gaun buatan Tilly yang ia kenakan pada saat itu. Tilly yang sangat kecewa pun akhirnya meninggalkan tempat itu sambil menangis. Lalu Teddy McSweeney menyusulnya bersama dengan adiknya yang keterbelakangan mental, Barney McSweeney. Ketika Teddy dan Barney mengejar Tilly, Barney mengungkapkan bahwa sebelum kematian Stewart, ia menyaksikan dari atas silo Stewart menyeruduk Tilly seperti seekor banteng. Sesuatu yang memang biasa ia lakukan kepada Tilly dulu. Namun, sesaat ia akan menyeruduk, Tilly langsung menghindar, yang menyebabkan kepala Stewart terbentur keras hingga ia meninggal. Setelah mendengar pengakuan itu, Teddy membawa Tilly ke belakang sekolah, tempat Stewart meninggal, dan kemudian memaksa Tilly mengingat apa yang terjadi pada saat itu. Setelah Tilly mengingat semua kejadian tersebut, Teddy pun membawa Tilly ke karavannya untuk menenangkan diri. Lalu Teddy membawa Tilly pergi naik ke atas silo untuk melihat bintang-bintang dan menceritakan kebiasaan Teddy dan teman-teman semasa kecilnya saat di atas silo. Dalam percakapan tersebut, Teddy mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan kutukan. Dan Teddy ingin membuktikan perkataannya dengan lompat ke dalam silo yang ia kira hanya berisikan gandum. Tapi ternyata berisikan sorghum yang akhirnya membuat Teddy tenggelam dan mati kehabisan nafas. Sebagai informasi tambahan, silo adalah sebuah tangki besar yang biasanya digunakan untuk menyimpan hasil panen biji-bijian. Dan jika seseorang masuk ke dalam silo yang berisikan tumpukan gandum, orang tersebut bisa berdiri di atas permukaannya, tetapi jika itu sorghum, orang itu akan tenggelam. Pihak kepolisian hingga harus melubangi silo tersebut karena tinggi dan besarnya membuat mayat Teddy susah ditemukan.
Tilly yang sangat terpukul dan sedih akan kejadian tersebut harus menguatkan hati untuk membantu ibu Teddy, Mae McSweeney, memandikan mayat Teddy yang sudah membiru. Seperti belum cukup kesedihan yang Tilly rasakan, Molly kemudian meninggal karena stroke. Dan kesedihannya bertambah ketika tidak ada satupun warga yang datang ke pemakaman Molly. Hanya ada Tilly dan Sergeant Farad di sana. Karena warga Dunggatar menyalahkan Tilly atas kematian Teddy dan kembali menyebut Tilly sebagai anak yang terkutuk. Kemudian, Tilly ditemani oleh Sergeant Farad menghabiskan malam itu dengan mabuk-mabukan. Mereka bernyanyi dan melempar semua benda kenangan peninggalan Molly untuk melampiaskan amarah dan menghilangkan rasa sedih. Yang kebetulan pada saat itu, ada Beulah sedang mengintip. Perbuatannya pun berbuah pahit. Ia harus dirawat di rumah sakit jauh dari Dunggatar, karena terkena lemparan barang dari Tilly. Setelah semua kesedihan itu, Tilly membulatkan tekad untuk membalas semua perbuatan warga Dunggatar lewat lomba drama musikal pada perhelatan festival budaya antara desa Dunggatar dan Wynyard, sesuai saran dari mendiang ibunya. Tilly mengambil peran sebagai pembuat kostum untuk kedua desa tersebut. Dan kebetulan sekali, Gertrude yang merupakan penanggung jawab tim Dunggatar meminta kostum barok abad ke-17 untuk mementaskan drama Macbeth dari Shakespeare. Tilly menyadari bahwa kostum yang diminta Gertrude adalah dari periode abad yang berbeda, namun ia membiarkan kesalahan itu terjadi dan tetap membuatkannya sesuai dengan permintaan Gertrude. Hari festival budaya pun tiba, dan semua warga Dunggatar kecuali Tilly pergi ke festival tersebut, sementara Tilly menggelar acaranya sendiri. Ia keluar dari rumah dengan menggunakan setelan pakaian yang modis, dengan paduan warna hitam dan mustard, sambil menebar minyak ke seluruh sudut rumah lalu berkata, Tilly Dunwich is no longer cursed. Kemudian melepas korek api yang menyala, yang seketika itu juga apinya melahap seluruh rumah itu. Tilly pergi menuruni bukit menuju jalan keluar dari desa, dengan karpet merah yang ia gelar sepanjang turunan bukit sambil menuangkan bensin di sepanjang karpet tersebut, yang kemudian menjalarkan api dari rumah Tilly ke seluruh rumah warga Dunggatar. Seperginya Tilly dari Dunggatar, warga Dunggatar pun kembali dari festival dan begitu terkejut melihat api membakar seluruh rumah mereka, yang juga membakar hati mereka yang baru saja kalah dari lomba musikal yang mereka ikuti. Tamat. Dan begitulah film The Dressmaker ditutup. Setelah seluruh usahanya untuk mengubah warga desa Dunggatar menjadi modis dan berkelas, hanya demi membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, Tilly justru mendapati kenyataan bahwa sebenarnya ia tidak mengubah apapun. Pakaian indah yang mereka pakai hanya semakin memperlihatkan kebusukan yang ada pada diri mereka. Dunggatar tetap melihat Tilly sebagai anak pembawa sial yang terkutuk. Hingga kebencian dan pemikiran sempit mereka itu mulai merenggut satu persatu orang yang ia cintai. Tilly pun melakukan satu kebaikan terakhir dengan melenyapkan sang kutukan yang sebenarnya, yaitu desa Dunggatar itu sendiri, sesuatu yang dulu juga mereka lakukan kepada Tilly. Film ini menjadi film pertama yang kami bedah karena ceritanya sangat relate ke kehidupan saya pribadi sebagai penutur di channel ini. Saya dulunya juga seorang korban bully, dan melihat bagaimana Tilly keluar dari desa sebagai anak kampung yang diperlakukan tidak baik oleh warga sekitar, kemudian kembali sebagai wanita dewasa yang modis sekaligus pembuat pakaian yang profesional, itu membuka mata saya bagaimana harusnya kita menyikapi bullying. Bahwa membalas perbuatan buruk tidak harus dengan perbuatan buruk juga, melainkan dengan menunjukkan prestasi kita dan memperlihatkan bahwa kita tidak serendah cara pandang mereka terhadap kita. Saya sarankan kalian tonton sendiri film ini secara keseluruhan, karena ada banyak sekali bagian di film ini yang tidak saya sampaikan, seperti ketertarikan Sergeant Farad terhadap dunia fashion yang menjadi aibnya, kisah cinta Tilly dan Teddy, hubungan Tilly dan ibunya, juga cerita bagaimana Evan Pettyman bisa menjadi ayah biologisnya Tilly. Oke, segitu saja bedah film kali ini. Semoga bermanfaat. Kami bedah drama undur diri. Bye.